Melanjutkan alur cerita Kaisar Wang yang pemalas, namun sangat overpower. Cuplikan video sebelumnya, Wang melompat menerjang ke arah Kuasi Sein, dan hendak mendaratkan tebasan pedangnya. Lanjut ke pembahasannya, Wang yang sudah berada di hadapan Kuasi Sein, dia menggunakan teknik pedang, yang menciptakan puluhan tebasan dalam sekali gerakan. Serangan Wang begitu kuat, setiap tebasannya mengenai telak wajah Kuasi Sein, sampai menimbulkan ledakan hebat di atas langit. Xuanji, Qinyao dan Mei Niang berharap, semoga Wang dapat mengalahkan Kuasi Sein, meskipun mereka sedikit ragu dengan hal tersebut. Mei Niang bergumam di dalam hatinya, luar biasa, seberapa banyak kartu truf yang dimiliki kakak Wang. Sepertinya aku juga tidak bisa hanya diam saja. Wang berdiri tegak melayang di udara, dia meremehkan makhluk tersebut. Sepertinya seorang Kuasi Sein tidak lebih dari itu. Diperlihatkan ada retakan sebuah kaca, setelah Wang melenyapkan makhluk besar yang muncul di atas langit, lalu di sana ada sesosok bayangan hitam yang mengatakan, "Anak sombong, kau berani menyerang inkarnasi awan milikku. Tapi kenapa hukum surgawi tidak berhasil? Apakah dia juga seorang penguasa hukum surgawi?" Kembali lagi ke situs Sai dinasti Xuan Yue. Wang telah menyelamatkan banyak orang di ibu kota, sehingga dia banyak mendapatkan pujian dan penghormatan dari warga setempat. Bahkan sistem memuji Wang, yang berani menghadapi seorang Kuasi Sein secara langsung. Lalu Wang menyentil sistemnya, dia mengingatkan agar sistem untuk lain kali jangan takut kepada Kuasi Sein. Pindah ke lain sisi, Mei Niang di aula utama dinasti Xuan Yue, dia telah mengambil alih kedudukan kaisar, dan Mei Niang mengumpulkan semua para tetua untuk mengadakan rapat penting. Lanjut dia menjelaskan, karena keluarga Chu yang memberontak telah mati, kalian juga tidak ingin bernasib sama bukan? Mendengar perkataan Mei Niang, seorang petinggi Hokage marah meneriakinya. "Lancang, ini bukan lagi era ayahmu, jangan harap kami akan tunduk. 4 keluarga besar bukan orang luar, jangan pikir dengan menghancurkan keluarga Chu, kau bisa menyombongkan diri." Mei Niang menanggapi perkataan mereka dengan santai. "Aku tahu kalian 4 keluarga besar memiliki warisan kuat, seperti pepatah mengatakan, naga kuat tidak akan menindas ular di sarangnya. Selama kalian mengakui Wang yang dari Daseng sebagai penguasa Xuan Yue, aku akan menjamin bahwa kepentingan kalian tidak akan terganggu." Tiba-tiba seorang perempuan berbaju hijau berkata, "Baiklah jika kau sudah berkata begitu, kami tidak akan menentang dinasti Daseng, untuk mengambil alih Xuan Yue." Sambil beranjak pergi Mei Niang mengatakan, "Bijak melihat situasi, kesetiaan kalian pasti akan terbalas." Namun setelah Mei Niang benar-benar pergi, mereka semua menunjukkan ekspresi yang tidak ramah. "Kami tidak akan tunduk pada siapapun termasuk Wang Yang." Tepat sekali, kaisar bisa diganti, tapi keluarga besar tetap berdiri. Wang yang sedang di puncak kejayaannya, rakyat ibu kota mendukungnya, sebaiknya kita tunggu dan lihat dulu. Pindah ke lain sisi istana kerajaan Daseng. Di dalam ruangan kerja, Ye Linlang tampak murung karena dia terus disibukkan, dengan berkas-berkas masalah ekonomi negara dan lain-lain. Tidak lama kemudian, datang seseorang bawahan yang membawa kabar berita baik. Terlihat Ye Linlang sangat senang, mendengar bahwa Wang telah memenangi peperangan dengan dinasti Xuan Yue. Ye Linlang langsung membaca isi surat laporan, yang dikirim langsung dari garis depan pertahanan. Ye Linlang semakin bangga terhadap Wang, "Suamiku, kau memang seorang jenius, aku tidak salah memilihmu." Tiba-tiba Ye Linlang menyuruh bawahannya, agar mempersiapkan segala sesuatu, untuknya melakukan perjalanan ke dinasti Xuan Yue. Dan kabar perjalanan Ye Linlang yang akan datang ke dinasti Xuan Yue, telah disampaikan kepada Wang. Maka Wang dan yang lainnya menunggu di alun-alun ibu kota, untuk menyambut kedatangan Ye Linlang. Tidak lama kemudian orang yang ditunggu Wang akhirnya datang juga. Setelah 1,5 bulan Wang tidak bertemu dengan istrinya, dia nampak sangat merindukannya. Wang bergegas menghampiri Ye Linlang, dengan lemah lembut dia menuntun istrinya menuruni kereta kencana. Baru juga menginjakan kaki di negara orang, Ye Linlang menatap Mei Niang dan melontarkan kata-kata sangat ramah. "Untung saja kau datang, aku hampir saja berpikir Nona Mei telah gugur di medan perang." Mei Niang pun membalas perkataan Ye Linlang dengan lebih sopan lagi. "Syukurnya berkat bantuan kakak Wang yang menolongku, aku tidak perlu bersusah payah, untuk merebut kembali seluruh negeri Xuan Yue." Memang benar, bahkan aku pun tidak menyangka suamiku akan sehebat itu.
Aku juga ingin menikah dengan orang kuat seperti kakak Wang, agar hidup enak tanpa usaha keras. Pertikaian antara makhluk terkuat di bumi sedang berlangsung, membuat Wang hanya bisa diam tidak bisa ikut campur. Singkat cerita, mereka melanjutkan pembicaraannya di dalam istana sambil makan bersama. Mei Niang membuka pembicaraan terlebih dahulu. Saudari Ye, aku sudah berkontribusi menghancurkan keluarga Chu, seharusnya aku mendapatkan hadiah. Sebutkan saja apa yang kamu inginkan, aku bukan orang yang pelit, atau orang yang tidak tahu berterima kasih. Wang tidak ikut pembahasan mereka, dia hanya duduk dan menikmati minumannya saja. Tiba-tiba Mei Niang mengatakan, bahwa dia ingin melayani kakak Wang. Sontak Ye Linlang langsung terkejut, dia pun jelas menolak permintaan tersebut. Mereka pun adu bacot lagi. Ye Linlang, kau jangan kelewatan. Tanpa kontribusiku di belakang layar, apa kau akan dapat dengan mudah merebut ibu kota Xuan Yue? Mei Niang, kau yang begitu keterlaluan, imbalan atas pencapaian pasti akan aku berikan, tapi kau meminta aku berbagi suami denganmu, itu adalah suatu hal yang tidak akan bisa dinegosiasikan. Wang malah asik menonton pertengkaran mereka. Akhirnya Mei Niang dan Ye Linlang mulai tenang, mereka sekarang membahas mengenai gabungan antara dinasti Daseng dan Xuan Yue. Dengan Ye Linlang yang tetap menjadi permaisurinya, mereka saling menyepakati atas keputusan yang telah ditentukan. Setelah Mei Niang meninggalkan mereka, Wang mengomel tidak setuju dengan kesepakatan itu. Dia takut orang-orang dinasti Xuan Yue akan bersekongkol dan menjualnya. Tiba-tiba sistem muncul, dia mengejek Wang yang sedang kesal. Hos, sudut bibirmu hampir menyentuh telinga, berhentilah berpura-pura. Maka Wang pun menjewernya, lalu mengalihkan pembicaraan, dengan menanyakan hadiah pencapaian. Sebentar tuan, hadiah sedang dalam persiapan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sistem membawa banyak hadiah, berupa senjata ataupun harta lainnya. Wang sedikit pun tidak tertarik dengan hadiah seperti itu, dia mengomeli sistemnya. Barang-barang ini biasa saja, sistem jangan kira ini cukup untuk membuatku puas. Maka sistem menambahkan hadiah utamanya, berupa pecahan Heavenly Dao. Nah ini lebih baik, setidaknya kerja lemburku tidak sia-sia. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul Xuanji dan Qing Yao, yang sedari tadi mencari Wang. Master, jadi Anda di sini, akhirnya kami menemukan Anda juga. Ada apa kalian berdua mencariku? Yang Mulia menyuruhku mencari Anda, katanya Anda harus menghadiri rapat. Aku dengar para perwakilan dari keluarga besar Xuan Yue sudah datang. Wang tampak malas bila harus mengikuti urusan-urusan seperti itu, maka dia pun pergi saja ke tempat lain, daripada harus menghadiri rapat, yang menurutnya begitu membosankan. Lalu Wang mengajak Qing Yao dan Xuanji, untuk menemani berkeliling di ibu kota saja, daripada berdiam diri di istana. Mereka berdua dengan senang hati, menerima ajakan Wang. Yes, akhirnya aku bisa berjalan-jalan bersama Master. Sekarang kita dialihkan ke aula besar istana. Di sana ada beberapa pria yang sedang membicarakan Wang. Bukankah Kaisar Wang akan kembali? Mungkin dia banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Meskipun begitu, seharusnya Kaisar bisa menyempatkan waktu untuk datang, kami hanya ingin bertemu dengannya saja. Sedangkan Ye Linlang dan Mei Niang, mereka sedang menunggu kehadiran Wang sebelum rapat dimulai. Saudari Ye, kenapa suamimu belum datang juga? Berapa kali aku bilang, gunakan gelar resmi di tempat umum. Aku lupa, mohon maaf Yang Mulia. Kalau suamimu belum datang juga, bagaimana rapat ini akan berjalan? Tidak apa-apa, rapat akan tetap berjalan seperti biasa. Pindah ke situasi Wang dan bawahannya yang sedang berjalan-jalan di ibu kota. Qing Yao sedang melihat-lihat barang dagangan, yang dijual di sebuah toko cukup menarik perhatiannya. Tiba-tiba Wang menghampirinya, lalu dia memborong semua dagangan orang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Maka si penjual pun sampai senang dan berterima kasih banyak kepada Wang. Qing Yao sangat terkagum dengan kebaikan Wang, meski sudah diberi harga murah oleh si penjual, tapi Wang malah membelinya dengan harga mahal. Lanjut mereka berjalan-jalan lagi, namun terlihat jalanan di depannya begitu ramai dan macet. Maka Wang pun mengambil jalur lain, untuk menghindari jalanan yang berdesak-desakan. Namun tiba-tiba muncul notifikasi, bahwa terdeteksi gadis takdir dan sistem menyarankan Wang untuk menjadikannya sebagai murid. Terlihat di hadapannya sedang ada keributan yang menyebabkan kemacetan.
Lalu sistem menjelaskan secara detail, bahwa gadis takdir adalah murid yang akan memberikan hadiah tambahan. Maka Wang pun berencana untuk merekrutnya, dia membutuhkan murid unggulan bagi sektenya nanti. Wang tidak ingin menarik perhatian, dia pun ingin melihat dulu keributan apa yang sedang terjadi di sana. Terlihat ada percekcokan antara gadis cantik dan seorang kakek tua, entah apa yang mereka ributkan, namun yang pasti gadis tersebut begitu kesal, atas perlakuan si kakek yang menurutnya sangat keterlaluan. Gadis takdir ini bermarga Lin yang bernama Lin Qinseng, mereka sedang memperebutkan sebuah rumah, yang diakuisisi secara paksa oleh keluarga Xiao. Tidak lama muncul pria gendut, dia berkata bahwa rumah keluarga Lin telah diberikan padanya, oleh orang tua Lin saat masih hidup. Kau bohong, mana mungkin ayahku melakukan hal seperti itu. Wang belum bertindak, dia melihat dulu situasi kedua belah pihak, mana yang benar-benar memiliki hak sebagai pemilik resmi rumah tersebut. Lalu muncul lagi seorang pemuda tampan, yang dikawal oleh beberapa bodyguard. Pria tersebut bernama Xiao Wu, dia adalah calon suami Lin Qinseng. Kakak Wu, akhirnya kau datang. Lin mengadu, bahwa pamannya telah mengambil rumahnya, bahkan dia juga telah mengusir Lin. Bukannya Xiao Wu menolong Lin, dia malah menghinanya. Lepaskan aku, kau orang miskin, jangan pernah menyentuhku. Bagaimana bisa kau seperti ini, aku ini adalah tunanganmu. Tidak lama muncul gadis cantik lainnya, yang menghampiri Xiao Wu, dia memperkenalkan dirinya sebagai kekasihnya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu, aku akan menikahi putri sulung keluarga Lin, dan aku ingin membatalkan pernikahan kita. Sudah dikhianati tunangannya, belum hartanya juga dirampas, Lin Qinseng tidak bisa berbuat apa-apa, setelah dizolimi oleh mereka semua. Wang melihat Lin yang akan diusir dengan kekerasan, dia menggelengkan kepala sambil bergumam di dalam hatinya. Lagi-lagi drama pembatalan pertunangan, plot ini sudah sering saya lihat di dalam novel. Tiba-tiba saja Wang dan Xuanji muncul di tengah pertikaian mereka, sontak membuat si gendut begitu marah, dia belum tahu yang di hadapannya adalah seorang kaisar agung. Berani sekali kalian ikut campur urusan keluarga Lin. Lin Qinseng menyuruh Wang untuk segera pergi, dia tidak ingin orang asing akan terlibat dalam masalah ini. Namun Wang tidak memperdulikan hal itu, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi di bawah kepemimpinannya. Tiba-tiba seorang kakek tua langsung menerjang, dia hendak mendaratkan serangan di saat Wang sedang berbicara. Semut bodoh tidak tahu diri, kau sungguh tidak sopan. Wang langsung menggampar kakek tersebut, sampai dia terpental cukup jauh, dan membentur tanah sangat keras. Si gendut membentak Wang dengan arogan. Siapa kau bajingan? Berani sekali membunuh orang di kediaman keluarga Lin. Sedangkan Xiao Wu terlihat ketakutan, dia memperhatikan pergerakan Wang, yang tidak bisa dia lihat saat menghajar sekutunya. Tiba-tiba muncul Qinyao, dengan sopan dan pelan dia memberitahukan identitas Wang kepada mereka. Dia adalah pemimpin agung dari Sekte Spirit Sword, sekaligus Kaisar Wang dari dinasti Daseng. Setelah mendengar penjelasan Qinyao, sontak semua orang langsung terkejut. Mereka semua langsung mundur sedikit menjauh dari lokasi Wang berdiri. Semua orang hanya tahu namanya saja, tanpa pernah melihat sosok Wang sebenarnya. Makanya mereka sedikit bergosip, bahwa yang mereka dengar, Kaisar Wang itu tidak semudah dan setampan seperti yang mereka lihat sekarang. Xiao Wu dan si gendut tidak mempercayai perkataan Qinyao, dia menganggap bahwa Kaisar Wang sedang rapat bersama ayahnya, di dalam pertemuan 4 keluarga besar dinasti Xuan Yue. Lalu si gendut mentertawakan Wang, dia menyuruh agar bawahan Xiao Wu untuk menghajarnya. Wang berkata, keluarga Xiao telah memanjakan anak seperti ini, bahkan layak memasuki istana untuk rapat. Sepertinya Mei Niang terlalu memberi wajah terhadap kalian. Xiao Wu yang sangat kesal, dia menyuruh bawahannya agar segera memberi pelajaran Wang, yang sudah bersikap lancang kepadanya dan yang mulia Ratu Mei Niang. Kedua bersaudara Yuan Pan dan Yuan Ma, dengan sombong menawarkan Wang, mau dengan cara apa Wang menemui ajalnya. Lanjut Wang memprovokasi mereka, dengan mengatakan bahwa kedua saudara ini berani bersikap sombong, padahal hanya berada di tingkatan Naschen Soul. Kalian berhentilah membuatku tertawa. Sontak mereka langsung naik pitam, setelah mendengar perkataan Wang yang merendahkannya. Dengan serempak kedua bersaudara itu langsung menerjang, dia tidak sabar ingin menghajar Wang. Bocah bajigur, aku akan dengan cepat mengakhiri hidupmu.
Wang tidak perlu turun tangan, dia menyuruh Xuanji untuk mengurus dua beban keluarga ini. Dalam sekejap saja, Xuanji berhasil memukul mundur mereka berdua, sampai terpental mundur jauh ke belakang. Yuan Ma hanya terkena dampak serangan Xuanji, dia tidak apa-apa hanya terjatuh saja. Sedangkan Yuan Pan tergeletak tidak berdaya, terlihat tubuhnya sudah bersimbah cairan merah. Yuan Ma mengetahui teknik yang digunakan Xuanji, akhirnya dia mengetahui bahwa di hadapannya adalah Juexin mantan tangan kanan Kaisar Tianchen. Sontak Xiao Wu dan si gendut langsung berlutut, dia sadar bahwa jika itu benar Juexin, maka orang yang di hadapannya adalah Kaisar Wang. Terlihat ekspresi wajah yang begitu ketakutan, sampai keringat dingin mengucur deras. Semua orang yang berada di sana pun, dalam serempak langsung memuji, dan memberi salam dengan sopan kepada Wang. Tidak berselang lama, tiba-tiba beberapa pengawal dengan mengendarai kuda, dia terlihat terburu-buru menghampiri Wang sambil berteriak, "Yang mulia!" Lalu mereka langsung berlutut di hadapan Wang, dengan serempak meminta maaf atas keterlambatannya, yang tidak sigap membantu dalam masalah tersebut. Lanjut Xuanji bertanya kepada Wang, apa yang harus dilakukannya, terhadap orang-orang yang telah bersikap tidak sopan kepada Wang. Karena komandan pasukan sudah datang, biarkan mereka yang mengurusnya. Wang memberi perintah kepada pengawalnya, untuk menggeledah keluarga Xiao, lalu hukum mereka sampai ke 9 generasi. Siap laksanakan yang mulia. Semua orang langsung saling bergosip satu sama lain. Sepertinya keluarga Xiao dan Lin akan berakhir sekarang. Baguslah, mereka selalu bersikap paling berkuasa di sini. Para pengawal Wang langsung menyeret paksa si gendut dan Xiao Wu, di hadapan banyak orang biar menjadi contoh, untuk kedepannya tidak ada masalah yang sama seperti ini. Lin Qinseng tiba-tiba berlutut di hadapan Wang, dia mengucapkan rasa terima kasih atas pertolongannya. Wang pun menghampirinya, lalu menanyakan apa rencanamu selanjutnya. Aku berniat untuk menghabiskan semua hidup dan kekayaanku untuk melayani Yang Mulia Kaisar Wang. Mendengar itu sontak Qing Yao dan Xuanji begitu terkejut. Qing Yao tidak mau ada orang lain yang melayani Wang, terkecuali dirinya sendiri. Tidak boleh begitu, hanya aku saja yang boleh melayani Kaisar Agung. Untuk menenangkan Lin Qinseng, maka Wang memberikan permen yang tadinya untuk Xuanji. Terlihat Xuanji yang begitu kesal, jatah cemilannya diberikan ke orang lain. Lanjut Wang memberitahu Lin, bahwa untuk menjadi pelayan pribadi dia tidak bisa. Namun Wang melihat bahwa Lin memiliki potensi untuk berkultivasi, maka Wang merekrutnya sebagai murid, dan dia akan dilatih dan dididik di Sekte Spirit Sword. Tidak lama berpikir, Lin langsung menyetujui apa yang Wang katakan. Singkat cerita masalah di sana telah selesai, sistem pun muncul memberi selamat atas perekrutan gadis takdir, dan Wang mendapatkan hadiah berupa paket mewah. Pindah ke lain sisi di dalam istana, Mei Niang dan Ye Linlang sedang mengobrol, mengenai rapat yang sebelumnya. Ye Linlang mengatakan, bahwa penyatuan antara dinasti Daseng dan Xuan Yue telah berjalan lancar, berkat Mei Niang yang sudah berjasa besar. Tidak juga, ini semua berkat saudari Ye yang bijaksana dan berhati mulia. Meski mereka saling berkata lembut dan sopan, namun di dalam hati masing-masing, mereka saling bersaing dan menjelek-jelekan satu sama lain. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kedua bawahan datang memanggil Ye Linlang dan Mei Niang. Salah satu bawahan berbisik kepada Mei Niang, mengenai Wang yang telah menghancurkan keluarga Xiao, dan bahkan menerima seorang murid. Mei Niang menganggap semua itu adalah rencananya Ye Linlang. Begitupun bawahan Ye Linlang, dia juga menyampaikan informasi yang sama, sehingga Ye Linlang pun beranggapan bahwa ini adalah rencana Mei Niang. Terjadi lagi kesalahpahaman antara kedua makhluk terkuat di bumi. Terlihat obrolan mereka tidak pernah berakhir dengan damai. Tidak kusangka, suamiku pergi sebentar tapi sudah membawa seorang murid baru. Benar sekali, jika dia bisa menarik perhatian kakak Wang, pasti dia murid berbakat. Kedua perempuan ini merencanakan hal yang sama, akan mengutus orang ke dalam sekte. Mereka takut Wang ada main dengan perempuan lain selain mereka. Singkat cerita, Mei Niang telah kembali ke kediamannya. Di sana juga ada seorang tetua, yang membawa beberapa calon murid berbakat. Permaisuri, mereka adalah para murid yang direkomendasikan oleh keluarga bangsawan. Namun Mei Niang tidak satu pun tertarik dengan semua yang tetua itu rekomendasikan, dia malah memarahi dan melontarkan kata-kata yang kejam. Lanjut Mei Niang memberi waktu tetua itu selama 7 hari,
dia harus menemukan calon murid tidak peduli apa asal-usulnya, pilihkan orang dengan bakat yang terbaik, kalau tidak kepala tetua akan menjadi taruhan. Di sisi lain situasi Ye Linlang, Grand Advisor juga membawa beberapa kandidat untuk calon murid. Ye Linlang tidak banyak memilih, karena itu rekomendasi dari guru nasional, dia tidak mempermasalahkan calon muridnya. Pindah ke situasi Wang, dia sedang membimbing Xuanji dan Qing Yao dalam berkultivasi, meski Wang sedikit bosan harus memperhatikan mereka. Mengajar murid itu ternyata melelahkan. Apanya yang melelahkan? Anda merekrut murid tapi tidak mengajarinya secara langsung. Guru hanya membimbing dan memperhatikan saja, selebihnya tergantung muridnya sendiri. Jika dia jenius akan belajar sendiri, tidak perlu dipikirkan. Tidak lama kemudian datang Ye Linlang beserta Grand Advisor. Suamiku, lihat siapa yang datang. Guru nasional juga datang ke ibu kota. Maafkan penyambutan kami jika kurang layak. Lalu Ye Linlang menunjukkan begitu banyaknya calon murid yang menurutnya berbakat, meski Wang sedikit kebingungan dengan yang mereka lakukan, namun Wang tidak mempermasalahkan untuk murid-murid yang telah dibawanya. Tidak berselang lama, Mei Niang pun muncul juga dengan membawa banyak calon murid. Kakak Wang, jika pemuda dari Daseng bisa bergabung dengan Sekte Spirit Sword, maka pemuda dari Xuan Yue juga harus dapat perlakuan yang sama. Wang begitu pusing menghadapi kedua perempuan ini, dia serasa ingin pindah saja ke planet Mars. Belum lagi sistem memberitahukan, bahwa jumlah mereka ada sampai 100 orang. Wang pun mencoba bersikap adil dan bijaksana, dia akan menerima semua murid yang telah direkomendasikan oleh mereka berdua. Lanjut Wang memberitahu Mei Niang, karena urusan penggabungan kedua negara sudah selesai, maka Wang akan segera kembali ke dinasti Daseng, dan dia menyuruh Mei Niang agar tetap di dinasti Xuan Yue, untuk mengurus urusan di sini. Ye Linlang merasa menang kali ini, karena Mei Niang tidak akan bisa merecokinya lagi bersama Wang. Pindah ke lain sisi Sekte Spirit Sword. Master Liu sedang menjadi mandor, dia mengawasi semua muridnya yang sedang kerja bakti. Tidak lama kemudian, datang seorang penjaga yang memberitahukan Master Liu, bahwa rombongan Wang dan Permaisuri Ye sudah sampai di gerbang sekte. Sontak Master Liu langsung bergegas menyuruh semua muridnya, untuk menyambut kedatangan Wang. Master Liu sedikit kebingungan, kenapa tiba-tiba Wang datang ke Sekte Spirit Sword, apa mungkin ada urusan yang begitu penting untuk dibicarakan. Sekarang Master Liu sudah berada di depan gerbang, terlihat begitu banyak para murid yang berjajar rapi, menyambut kedatangan pemimpin tertinggi Sekte Spirit Sword. Para murid yang dibawa, mereka berharap akan dibimbing langsung oleh Wang. Wang juga membawa murid yang dia rekrut sendiri, yaitu Lin Qinseng. Dan satu lagi murid perempuan berambut ungu, yang belum diperkenalkan namanya. Dia memperhatikan suasana Sekte Spirit Sword, menurutnya sekte ini terlihat sederhana, tidak semegah yang dia pikirkan. Lanjut Wang menghampiri Master Liu dan tetua lainnya, mereka langsung berlutut memberi salam dan menyambut hangat. Master Liu bertanya kepada Wang, tentang orang-orang yang tidak dikenalnya. Wang pun menjelaskan, bahwa mereka adalah bakat muda yang dipilih langsung oleh kerajaan Xuan Yue dan Daseng. Dipersiapkan untuk bergabung dengan Sekte Spirit Sword. Jika mereka dibawa oleh pemimpin agung, maka pastinya mereka murid luar biasa. Benar, sekte kita akan segera bangkit kembali. Lanjut Wang memanggil 3 orang murid unggulan, Lin Qinseng, Luo Yuyao dan Shen Yanxia. Sedangkan yang lainnya harap mengikuti arahan tetua Bai Fang. Singkat cerita, Wang sudah di dalam aulan utama Sekte Spirit Sword, sambil menikmati secangkir kopi hitam. Wang berkata kepada 3 murid yang telah dia panggil sebelumnya. Aku mengetahui kondisi kalian semua, Lin memiliki latar belakang yang paling bersih, Yu Yao kau adalah murid terakhir dari penasihat istana, dan Yanxia kau telah dikirim langsung oleh Mei Niang bukan? Sekarang kalian adalah bagian dari Sekte Spirit Sword, dan aku akan menepati janji untuk menerima kalian sebagai murid pribadiku. Tetua Liu dan Qing Yao tidak setuju dengan keputusan Wang, jika mereka menjadi murid pribadi Wang, maka Master Liu dan tetua lainnya, sama saja dengan menjadi junior mereka bertiga. Kalau begitu Qing Yao akan menjadi kakak senior mereka, dan Master Liu tetap menjadi Master Sekte. Singkat cerita, Qing Yao membimbing ketiga juniornya, terlihat dia sedang melatih dulu Lin, yang awam dalam berkultivasi. Sedangkan Wang memperhatikan mereka dari atas tebing bersama Xuanji.
Master, mengapa Anda merekrut 3 murid, tapi tidak membimbing pelatihannya? Aku sedang memikirkan bagaimana cara melatihnya, karena mereka memiliki jalan kultivasi yang berbeda. Lanjut, Wang pun membuka paket hadiah yang sebelumnya Wang terima dari sistem. Sistem pun sudah tidak sabar, dia menyuruh Wang untuk segera membukanya. Terlihat begitu banyak buku teknik, senjata dan harta lainnya yang Wang terima. Wang pun memuji sistem, sampai terlihat dia nampak membanggakan dirinya sendiri. Lalu muncul foto murid yang Wang pilih, dan sistem meminta Wang agar mengaktifkan fitur perekrutan murid Dao, untuk mengklaim hadiah lainnya. Lagi-lagi sistem ini menyeretku untuk bekerja keras. Mana mungkin seperti itu, sistem ini justru mempermudah Anda untuk menghemat waktu Tuan. Lalu Wang menanyakan kepada sistemnya, tombol ini untuk apa? Maka sistem pun menyuruh Wang agar segera menekannya. Lalu muncul foto Lin dan secara detail tertulis mengenai bakat dan semua informasi perkembangannya. Ternyata benar juga, sistem ini mempermudah aku, untuk lebih menghemat waktu dalam melatih mereka. Lanjut Wang menghampiri Lin, lalu dia memberikan sebilah pedang magis, untuk senjata utama yang akan digunakan Lin, sebagai murid yang fokus dalam teknik pedang. Lalu Yanxia dan Yu Yao juga diberi senjata, beserta buku tekniknya sekaligus. Wah, ini adalah teknik Heavenly Refinement legendaris, terima kasih banyak Master. Yanxia memperhatikan senjata pemberian Wang, lalu dia bergumam di dalam hatinya. Kenapa Blade of Soul ini begitu selaras dengan tubuhku? Sambil melangkah pergi, Wang memberi sedikit nasihat untuk ketiga muridnya. Dalam perjalanan kultivasi, hanya dengan ketekunan dan bekerja keraslah kalian akan meraih hasil. Jika kalian menemukan kesulitan, jangan ragu untuk bertanya padaku, sekte kami tidak akan kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Mereka pun sangat senang atas kebaikan dan bimbingan Wang. Baik Master, kami akan bekerja keras, tidak akan mengecewakan Anda. Di bawah pengawasan King Yao, mereka langsung mencoba berkultivasi. Betapa terkejutnya setelah mereka merasakan begitu besar dan kuatnya energi yang diserap saat berkultivasi. Terlihat aura merah yang tak terbatas, semua energi itu berkumpul di satu titik, dan terserap oleh mereka. Tetua Liu yang sedang berkultivasi, ditambah dengan pil pemberian Wang, dia hampir menembus tahap Mahayana. Namun tiba-tiba Master Liu terkejut, karena semua energinya berhenti, tidak mengalir ke seluruh tubuhnya. Bahkan murid lainnya ada yang sampai pingsan saat berkultivasi, sampai mengakibatkan kegaduhan di area tersebut. Jangan panik, dia hanya mengalami gangguan aliran energi. Tetua Bai memeriksa kondisi murid tersebut, dan benar saja, ternyata energi yang dia serap terhenti secara mendadak, sehingga menyebabkan terjadinya arus balik. Wang dan sistem hanya memperhatikan perkembangan muridnya lewat monitor. Sistem master pencarian Dao ini memang luar biasa, belum lama mereka mulai berkultivasi, sudah membuat kemajuan yang begitu cepat. Tidak berselang lama, Lin telah berhasil menerobos ke tahap pondasi, terlihat tubuhnya yang diselimuti aura hijau. Dan jika diperhatikan dari kejauhan, mereka bertiga memancarkan aura yang begitu kuat, sampai menimbulkan lonjakan ke atas langit. Wang pun melihat secara langsung, bahwa murid-muridnya sangat jenius, bahkan Tetua Liu dan Tetua Bai sampai datang menghampiri Wang, dia ikut melihat fenomena tersebut. Wang bertanya kepada Master Liu, perihal apa yang membuat kalian sampai datang ke sini. Master Liu pun mengatakan, bahwa seluruh energi spiritual sekte, telah terserap ke puncak King Yun, menyebabkan gangguan dalam kultivasi kami. Tentu saja, karena para junior kalian sedang berkultivasi di sana. Meski 3 orang murid pribadi Wang, mereka dapat menarik semua energi spiritual sekte, saking jenius dan berbakatnya mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Lin datang menghampiri Wang, dia meminta maaf karena energi spiritualnya yang tidak sengaja dia serap sendirian. Tetua Bai tidak mempermasalahkan hal itu, memang nasib jika berbagi sumber daya dengan murid jenius, pasti akan seperti ini hasilnya. Maka Master Liu meminta solusi kepada Wang, bagaimana cara mengatasi hal ini, agar semua dapat kebagian energi spiritualnya. Wang pun memanggil sistem, dia meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Tenang saja Tuan, masalah seperti ini biar saya yang mengurusnya. Sistem memberi Wang sebuah artefak, yang bernama Holy Zoutian Star Orbit Instrument. Dengan artefak ini, masalah sekarang akan dapat diatasi dengan mudah. Wang pun memuji sistemnya. Bagus, kau memang sangat bisa diandalkan.
Lanjut Wang mengeluarkan artefak tersebut, lalu menunjukkan ke Master Liu dan tetua lainnya. Terlihat ekspresi terkejut mereka. Terakhir kali Wang menanamkan kristal sumber daya di urat energi, sekarang artefak legendaris lainnya, yang memancarkan aura spiritual yang lebih dahsyat lagi. Tidak berlama-lama, Wang langsung mengaktifkan artefak tersebut. Terlihat benda itu melayang dan memancarkan energi spiritual, lama-kelamaan semakin membesar dan mencakup semua sekte Spirit Sword. Bagaimana sekarang, apakah energi spiritualnya sudah cukup? Master Liu dan tetua Bei langsung berlutut memberi hormat kepada Wang, tidak lupa dia berterima kasih atas bantuannya. Ini jauh lebih dari cukup pemimpin agung, anugerah tempat kultivasi yang sangat luar biasa. Dan video pun bersambung.